Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan, Bab 360. Setelah bercanda sebentar, mereka sampai di ujung koridor. Hu Xilian menoleh ke Dong Suebing. Kamu tidak perlu mengantarku keluar. Saya tidak akan kembali. Hah? Dong Suebing bertanya. Apakah kamu merasa tidak enak badannya? Tidak, wali kota Xie meminta saya untuk mengunjungi kepala Meng juga. Bangsal Meng Xianglin berada di belakang di depan. Dong Suebing berpikir sendiri, apa yang bisa dikunjunginya. Namun dia tahu Meng Xianglin adalah kepala badan promosi investasi dan Xie Huilan harus mengirim sekretarisnya untuk mengunjunginya. Hu Xilian tiba-tiba menjawabnya. Saya mendengar kepala Meng mungkin pensiun karena alasan medis. Benar-benar, Dong Suebing terkejut. Hu Xilian mengangguk dan melanjutkan. Tidak mudah menyembuhkan penggumpalan darah di otak, dan paling-paling dokter hanya bisa mengurangi gejalanya. Namun setelah kepala Meng mengalami kecelakaan lift, kesehatannya memburuk. Dia bahkan tidak bisa berbicara tanpa tergagap melalui telepon, dan dia mengisyaratkan ingin pensiun dini. Tapi saya tidak yakin tentang detailnya. Setelah melihat Hu Xilian memasuki bangsal Meng Xianglin, Dong Suebing berjalan ke ujung koridor dan melihat keluar jendela. Meng Xianglin akan pensiun karena alasan medis. Dong Suebing menjadi bersemangat. Badan promosi investasi adalah tempat yang populer dalam beberapa tahun ini, karena banyak wilayah di Tiongkok yang khawatir dalam mendapatkan investasi. Hal pertama yang terlintas dalam pikiran adalah mempromosikan investasi. Namun Kabupaten Yantai merupakan daerah pedesaan dan miskin, dan tidak banyak orang yang mau bergabung dengan badan promosi investasi karena lokasi geografisnya membatasi perkembangan daerah tersebut. Ini juga alasan mengapa Dong Suebing tertarik. Dong Suebing menginginkan posisi kepala seksi. Dong Suebing tidak memiliki cukup pengalaman untuk masuk ke Departemen Keuangan dan Biro Pengawasan, karena dia baru memasuki dinas pemerintah selama lebih dari setahun. Naik pangkat menjadi wakil kepala seksi saja sudah merupakan jabatan, apalagi dipromosikan menjadi kepala seksi dan mendapat jabatan yang baik. Selain itu, tidak ada lowongan di departemen tersebut. Kementerian Kebudayaan dan Kementerian Urusan Sipil adalah tempat pensiun, dan Dong Suebing tidak akan mendapat pujian apapun jika dia bekerja di sana. Badan Promosi Investasi Dong Suebing memikirkan departemen ini dan merasa ini adalah tempat yang baik untuknya. Pertama, terdapat potensi yang tinggi di departemen ini, dan Dong Suebing akan memiliki banyak peluang untuk mendapatkan kredit. Kedua, departemen ini dianggap tidak populer di kabupaten tersebut, dan Dong Suebing tidak membutuhkan banyak pengalaman untuk masuk. Ketiga, Meng Xianglin mungkin akan pensiun, dan akan ada pekerjaan. Badan promosi investasi ini tempat yang bagus untukku. Dong Suebing menjadi lebih bersemangat saat berkeringat. Dia masih bermasalah dengan kepala seksi, dan sekarang, sebuah kesempatan datang mengetuk pintunya. Berkat kembalinya, dia dapat menakuti Meng Xianglin dan memperbaiki kondisinya. Bahkan surga berdiri di sisi ini, dan akan menjadi dosa jika dia tidak memperjuangkan posisi ini. Itu dia. Di malam hari, Dong Suebing kembali ke rumah dan berpikir keras sambil memegang ponselnya. 5 menit 10 menit 20 menit akhirnya, Dong Suebing mengumpulkan keberaniannya dan memanggil Xie Huilan. Halo, kakak Xie. Xiao Dong. Apa itu? Xie Huilan mungkin berada di dalam mobilnya karena Dong Suebing dapat mendengar radio di latar belakang. Dong Suebing berdeham. Ku dengar ketua Meng akan pensiun. Haha, kamu mendapat beritanya dengan cukup cepat. Saya kira begitu, dan saya dapat merasakan dia memang mempunyai niat ini. Tapi semuanya belum bisa dipastikan, dan kami perlu melihat laporan medisnya besok. Jika dia pensiun, mungkin aku Xie Huilan membukakan matanya dan tersenyum, sepertinya kamu melakukan apa? Kamu harusnya tahu apa yang aku pikirkan. Jawab Dong Suebing. Saya ingin mengambil alih posisi. Bagaimana keadaannya? Anda cukup termotivasi, dan Anda berani memikirkan hal ini setelah masalah yang Anda buat. Aku hanya bertanya. Tidak apa-apa jika itu tidak memungkinkan. Hahaha, jawab Xie Huilan dengan nada lebih lembut. Baiklah, aku tahu tentang itu. Setelah mendapat balasan Xie Huilan, Dong Suebing merasa lebih baik. Kali ini, dia tidak percaya diri untuk dipromosikan,
karena dia tahu sangat tidak mungkin mendapatkan persetujuan dari komite partai. Namun dia tetap ingin masuk nominasi promosi dan berusaha semaksimal mungkin untuk dipromosikan. Suatu hari berlalu, 2 hari berlalu, 3 hari berlalu, Dong Suebing akan mengunjungi ibunya di waktu senggang dan memeriksa kondisi Meng Xianglin. Seperti yang diharapkan, kondisi Meng Xianglin memburuk dan tidak membaik setelah pengobatan. Pada akhirnya, Meng Xianglin setuju untuk pensiun, dan pemerintah kabupaten memulai proses pensiunnya. Banyak pihak yang mengincar posisi kepala Badan Promosi Penanaman Modal. Ada terlalu banyak wakil kepala bagian di Kabupaten Yantai, dan siapa yang tidak ingin dipromosikan. Tapi tak seorang pun di kabupaten ini mengharapkan wali kota Xie bertindak begitu cepat. Sehari setelah pensiun Meng Xianglin dikonfirmasi, Xie Huilan menyerahkan nominasinya untuk pengganti Meng Xianglin ke Biro Organisasi. Orang pertama adalah wakil kepala Badan Promosi Investasi Lui Dafa. Orang ini ada hubungannya dengan Departemen Publisitas Kabupaten Centongbing dan berasal dari faksi Xiang Daofa. Ini cukup normal. Meskipun Badan Promosi Investasi adalah departemen di bawah pemerintah kabupaten, Xie Huilan tidak dapat mencegah anak buah Xiang Daofa untuk dipromosikan. Orang kedua yang masuk nominasi, mengejutkan semua orang. Dong Suebing. Semua orang tahu Xiang Daofa tidak menyukai Dong Suebing. Setelah Dong Suebing menggagalkan kunjungan lokasi investasi, Xiang Daofa segera memerintahkan Komisi Inspeksi Disiplin untuk menyelidikinya. Hal ini menunjukkan tekad Xiang Daofa untuk menyingkirkan Dong Suebing. Namun kali ini, Xie Huilan menominasikan Dong Suebing untuk posisi ini. Kepala Dong baru berusia 24 tahun dan telah bekerja kurang dari 2 tahun. Apakah dia akan mendorong Dong Suebing untuk berpromosi dengan cara yang luar biasa? Orang pintar bisa melihat bahwa ini adalah perebutan kekuasaan antara komite partai dan wali kota. Xie Huilan mencalonkan Dong Suebing sama dengan menamparkan wajah Xiang Daofa. Sekretaris komite partai baru saja memerintahkan Komisi Inspeksi Disiplin untuk menyelidiki orang ini, dan nama orang ini muncul di daftar nominasi hanya beberapa hari setelah menyelidiki. Ini menghasilkan yang sangat keras di wajah Xiang Daofa. Banyak orang khawatir dan mulai menilai kembali situasi politik di Kabupaten Yantai. Badai sedang terjadi. Jumat, pukul 13.30. Dong Suebing membantu Luan Xiaoping menyelesaikan prosedur pemula dan mengirimnya kembali ke asrama guru sekolah menengah pertama di wilayahnya. Ini hampir akhir bulan Desember, dan cuacanya sangat dingin. Sakit hari pada periode ini adalah yang terhangat, tetapi Dong Suebing masih bisa merasakan angin dingin yang menusuk. Untung saja pemanas apartemen ibunya menyala 24 jam. Setelah mereka memasuki apartemennya, mereka merasa nyaman. Bu, besok adalah akhir pekan, dan ibu harus istirahat. Jangan mempersiapkan pelajaranmu. Bagaimana mungkin saya tidak mempersiapkan pelajaran setelah sekian lama membiarkan guru lain meliput kelas saya? Dokter bilang aku baik-baik saja. Maka kamu harus memperhatikan kesehatanmu dan ingat untuk meminum obat tepat waktu. Oh, bagaimana kalau aku tinggal di sini bersamamu? Saya menjamin kesehatan Anda, terutama saat Anda tinggal sendirian. Saya bukan anak kecil. Pergi saja dan fokuslah pada pekerjaanmu. Bukankah kamu bilang kamu punya kesempatan untuk dipromosikan? Itu hanya penghargaan, dan peluang saya untuk dipromosikan sangatlah kecil. Meski begitu, kamu juga harus berusaha yang terbaik. Oke, aku tahu. Dong Suebing menemani ibunya beberapa saat lagi sebelum kembali ke rumah. Dong Suebing kembali ke apartemennya di tempat keluarga Biro Keamanan Umum. Dia mandi air hangat untuk menghilangkan rasa dingin. Sambil mandi, ia mempertimbangkan posisi kepala Badan Promosi Investasi. Semua orang tahu Dong Suebing telah menyinggung Xiang Daofa, dan peluangnya untuk mendapatkan posisi ini sangat kecil. Di antara 11 anggota komite partai, Xie Huilan hanya menguasai 3 suara, termasuk dirinya sendiri. Sebaliknya, Xiang Daofa menguasai 7 hingga 8 suara. Perbedaannya terlalu besar, dan Dong Suebing memahami bahwa hampir mustahil dia untuk dipromosikan. Apakah ada solusi untuk ini? Rapat komite berikutnya diadakan minggu depan, dan bagaimana Dong Suebing dapat memanfaatkan keadaan dalam beberapa hari ini? Dong Suebing berpikir sejenak dan merasa itu tidak mungkin. Sudahlah, saya harus berhenti memikirkan hal ini karena saya sudah mencoba yang terbaik. Manusia berharap agar Tuhan membuangnya. Setelah mandi,
Dong Suebing hanya dengan handuk, duduk di sofa untuk menonton TV dan merokok. Jika dia tidak dapat melakukan apapun untuk mencapai hasilnya, dia tidak akan terus berasumsi, dan inilah yang dirasakan Dong Suebing sekarang. Dia tidak menyerah atau kehilangan minat pada pangkat kepala seksi. Hal ini terutama karena Dong Suebing takut jantungnya akan berhenti berdetak lagi saat dia tegang. Santai saja dan tonton TV, dengarkan musik, nyanyikan beberapa lagu. Dong Suebing mencoba yang terbaik untuk bersantai. Bes ponsel Dong Suebing di meja kopi bergetar. Dia mengambilnya, dan itu adalah nomor Yu Qianqian. Dong Suebing merasa tidak nyaman. Setelah dia membelikan ponsel untuk Yu Qianqian, ringkasannya dengan Xie Huilan dan Ku Yunxuan terungkap, dan dia merasa telah menghancurkan hati mereka. Setelah kejadian itu, dia berusaha menghindari Yu Meixia dan putrinya. Hanya dua wanita yang hampir membunuh Dong Suebing, dan jika dia masih terlibat dengan Yu Meixia, dia akan menggali kuburnya sendiri. Itu sebabnya dia tidak menelepon Yu Meixia dan Yu Qianqian untuk waktu yang lama. Dong Suebing berdeham dan menjawab, "Halo, Qianqian, kamu sudah menyelesaikan sekolah. Apakah kamu anggota keluarga Yu Qianqian?" "Bukan Yu Qianqian yang menelepon." Dong Suebing mengerutkan kening. "Saya saudara laki-lakinya." "Siapa kamu?" Wanita itu menjawab, "Saya kepala kesiswaan di sekolah menengah Hongqi. Yu Qianqian telah mencakar dan melukai salah satu siswa kami. Wajah siswa kami berdarah, dan kami tidak dapat menghubungi ibu Yu Qianqian. Bisakah kamu datang ke sekolah kami? Qianqian telah memukul seseorang." "Sekolah menengah Hongqi. Apa kamu yakin?" "Tidak. Siswa yang terluka telah menghubungi orang tuanya. Kami ingin Anda segera datang." Kepala bagian kemahasiswaan ini sangat kasar, dan dia membanting teleponnya. Wajah Dong Suebing berubah dan segera berpakaian dan pergi. Dong Suebing cemas dan marah. Dia mengenal Yu Qianqian dengan baik, dan bagaimana seseorang yang pemalu, jujur, patuh, dan lemah bisa memukul seseorang. Juga, bagaimana mungkin dia pergi ke sekolah menengah Hongqi dari sekolah menengah pertama kabupaten untuk memukul siswanya? Ini tidak mungkin. Dong Suebing terlalu protektif terhadap bawahannya dan juga terhadap Qianqian. Pikiran pertama yang terlintas di benak saya adalah siswa lain telah menindas Qianqian dan dia merasa bersalah karena tidak menjaganya karena dia berusaha menghindari Yu Meixia. Sekolah menengah Hongqi. Sekolah ini juga merupakan salah satu sekolah menengah terbaik di county seperti sekolah menengah pertama county. Meskipun guru di sini kurang berpengalaman dibandingkan guru di sekolah menengah pertama, namun fasilitas dan lingkungannya lebih baik. Banyak pemimpin pemerintah Kabupaten Yantai akan menyekolahkan anak atau kerabat mereka ke sekolah ini. Sekolah telah berakhir belum lama ini, dan sebagian besar siswa telah pergi. Dong Suebing memarkir mobilnya di luar dan memasuki sekolah. Berhenti! Seorang guru berteriak pada Dong Suebing. Orang tua dan wali siswa harus menunggu di luar dan tidak boleh memasuki halaman sekolah. Dong Suebing menatap guru itu dengan dingin. "Di mana kantor keamanan?" Guru menunjuk secara diagonal. "Kamu di sini untuk apa?" Dong Suebing tidak menjawab dan berjalan menuju kantor keamanan. Bam! Dia menendang pintu hingga terbuka, dan guru di belakangnya masih berpikir untuk menghentikan Dong Suebing memasuki sekolah. Bagaimanapun, insiden penyanderaan di SMP Nanliu telah terjadi belum lama ini. Kementerian Pendidikan Kabupaten telah mengeluarkan peraturan untuk melarang orang luar memasuki sekolah. Namun guru tersebut melihat Dong Suebing mendobrak pintu dengan agresif, dia tertegun dan takut untuk menghentikannya. Semua orang di kantor terkejut. Dong Suebing bertanya, "Di mana Qianqian?" Yu Qianqian yang masih berseragam sekolah menangis di pojok saat mendengar suara Dong Suebing. Dia menangis dan menangis. Saudara laki-laki, menangis. Dong Suebing merasa hatinya hancur dan segera memeluknya. Dia memeriksa wajah Yu Qianqian dan bertanya, "Apakah kamu terluka?" Yu Qianqian menggelengkan kepalanya dan memeluk Dong Suebing dengan erat. Seorang penjaga keamanan berteriak, "Apa yang salah denganmu? Mengapa kamu mendobrak pintunya?" Dong Suebing sangat marah. "Siapa kamu hingga berbicara kepadaku seperti ini?" Kedua penjaga keamanan itu tercengang karena mereka tidak menyangka anggota keluarga siswa ini bersikap tidak masuk akal. Guru disiplin, Chen Fang, mengerutkan kening dan merasa anak-anak sekarang ini dimanjakan oleh anggota keluarganya. Dia berkata,
Adikmu tidak terluka, dan dialah yang melukai murid kita. Anda seharusnya bertanya tentang cedera Lui Xiaolei. Seorang anak laki-laki kurus duduk di samping Chen Fang, dan dia terlihat seusia dengan Yu Qianqian. Dia mengangkat cermin melihat beberapa goresan di wajahnya, tapi lukanya tidak serius. Dong Suebing menatap Chen Fang. Siapa kamu? Kepala kemahasiswaan, Chen Fang. Chen Fang menjawab dengan kasar. Dong Suebing mengangguk dan menunjuk ke arah anak laki-laki itu. Qianqian kami adalah seorang perempuan, dan dia patuh sejak muda. Dia bahkan tidak berani memarahi orang lain, dan sekarang kamu mengatakan dia melakukan perjalanan jauh ke pintu masuk sekolahmu untuk memukul siswamu. Dan itu masih pelajar laki-laki. Kamu gila. Chen Fang marah. Apa yang kamu bicarakan? Adikmulah yang melukai murid kita, kata penjaga keamanan. Direktur Fang, telepon saja polisi. Dong Suebing mengeluarkan kartu kerjanya dari sakunya dan melemparkannya ke atas meja. Saya polisi. Tutup pintunya. Jika insiden ini tidak diselesaikan, tidak ada yang bisa pergi. Penjaga keamanan saling bertukar pandang, dan mereka akhirnya mengerti mengapa orang ini begitu sombong. Dong Suebing berlutut dan menyeka air mata Yu Qianqian. Jangan menangis, ceritakan padaku apa yang terjadi. Siapa yang mengganggumu? Yu Qianqian menunjuk ke arah anak laki-laki di kantor. Lui Xiaolei segera menatap Yu Qianqian dengan tajam. Yu Qianqian ketakutan dan membuang muka. Tapi saat dia melihat Dong Suebing di sampingnya, dia merasa lebih baik. Lui Xiaolei menginginkan uangku. Kemarin dia dan teman-temannya menghentikanku di halte sepulang sekolah Higgs. Mereka meminta uang padaku, kalau tidak mereka akan memukuliku. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.